Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Hari ini kita lanjut pembelajarannya. Pembelajaran hari ini kita lanjut di pembelajaran tema 2. Tapi sebelum belajar ingat berdoa dulu sebelum belajar. Ibu guru selalu tekankan sebelum belajar itu kalian harus berdoa dengan baik supaya ilmu yang ibu guru sampaikan yang kalian dengar hari ini bisa terserap dengan baik, kalian bisa menerima ilmunya dengan baik. Oke, kita lanjut ya nak. Setelah berdoa kita lanjut pembelajaran hari ini yaitu mengenai tema 2. Hari ini kita belajar mengenai PPKN aturan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai aturan. Ibu guru jelaskan sedikit ya sayang. Aturan adalah hal-hal yang harus ditaati atau dipatuhi. Jadi ketika kalian berada di suatu tempat atau suatu lingkungan, kalian harus mematuhi aturan yang berlaku di daerah tersebut. Kemudian aturan bisa berupa perintah atau larangan. Aturan itu bisa berbentuk perintah atau larangan. Maksudnya aturan itu bentuknya seperti perintah ya sayang. Perintah buanglah sampah pada tempatnya, itu adalah aturan yang berupa perintah. Kemudian kalau contoh larangan itu misalkan seperti ini, jangan buang sampah di tempat ini, berarti itu adalah larangan. Itu juga merupakan aturan. Jadi aturan itu bisa berupa perintah dan bisa juga berupa larangan. Jadi kalian harus mematuhi aturan yang berlaku di suatu daerah. Misalkan di sekolah ya nah, ibu guru sudah tulis di sini. Contoh aturan yang berlaku di sekolah. Aturan yang berlaku di sekolah ada banyak ya sayang, tapi ini ibu guru hanya tulis contohnya 3 saja. Yang pertama ibu guru sebutkan salah satunya. Yang pertama, datang ke sekolah sebelum jam 7.15. Karena jam 7.15 itu sudah waktunya untuk masuk di dalam kelas. Jadi sebelum jam 7.15 kalian sudah harus datang ke sekolah. Ini sebelum Covid ya sayang, sekarang kan lagi Covid, jadi pembelajaran dimulai dari jam 8. Kemudian yang kedua, memakai seragam sesuai hari. Di sekolahnya kita sekolah sampai hari Jumat, jadi kalian harus memakai seragam yang sesuai dengan aturan di sekolah. Hari Senin memakai baju merah putih, yang hari Selasa baju khas, hari Rabu baju batik, hari Kamis baju pramuka, dan hari Jumat itu adalah baju olahraga. Jadi kalian harus mematuhi aturan yang ada di sekolah. Sesuai dengan harinya kalian harus pakai pakaian seragam sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Kemudian lanjut, nomor 3, siswa tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Maksudnya sayang, kalian tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan seperti kalian pakai kalung emas ke sekolah, kalian pakai gelang emasnya kalian semua ke sekolah, kalian pakai cincin sampai 10 jarinya kalian ini semua penuh dengan cincin emas. Itu yang dinamakan berlebihan. Pakai yang sewajarnya saja ya sayang, takutnya nanti pada saat pulang ada orang berniat jahat ke kalian sampai melihat kalian punya emas-emas, sampai mereka mempunyai niat jahat kepada kalian. Jadi anak sekolah itu tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Jangan mengundang yang jahat-jahat datang sayang ya. Jadi ini adalah contoh aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian di kelas juga ada aturannya. Di sekolah ada aturan, di dalam kelas juga ada aturannya. Contoh aturan yang ada di dalam kelas yang harus kalian patuhi. Tidak boleh bercerita ketika ibu guru sedang menjelaskan. Tidak boleh bermain ketika masih dalam jam pelajaran. Dan tidak boleh makan ketika ibu guru sedang mengajar. Itu contoh aturan yang harus kalian patuhi. Jadi kalian harus tahu aturan itu adalah hal-hal yang harus dipatuhi atau ditaati. Sama dengan tata tertib di sekolah, itu kalian harus taati sayang. Jadi aturan itu setiap daerah itu, setiap tempat pasti ada aturannya. Misalkan ibu guru kasih contoh lagi ya nak, pasti kalian pernah pergi ke berenang di kilo 8 kan, di situ pasti ada aturannya ketika kalian ingin berenang. Misalkan pengawasnya sudah memberitahu kolam anak dewasa tidak boleh dimasuki sama anak kecil. Jadi terpisah kolam anak kecil dengan kolam orang dewasa.
aturannya itu anak kecil tidak boleh masuk ke kolam dewasa, orang besar tidak boleh masuk ke kolam anak kecil. Jadi itu adalah aturan yang harus kalian patuhi. Kemudian seringkali petugasnya selalu mengulang aturan seperti ini, tidak boleh makan di dalam kolam renang. Jadi kalian harus mematuhi aturan yang ada pada saat kalian berwisata. Jadi sebelum kalian berwisata, kalian tanya apa saja yang tidak boleh dilakukan di tempat ini. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan kemudian dipanggil petugasnya. Tidak boleh seperti itu ya sayang. Jadi kalian harus mematuhi aturan yang ada di tempat yang kalian kunjungi. Oke, untuk hari ini silahkan anak-anakku tulis dulu yang ada di papan tulis. Kemudian ibu guru sudah kasih tugas di sini ya nak. Tugasnya yaitu tuliskan minimal 5 aturan yang berlaku di rumahmu. Ini boleh kerjasama dengan orang tuanya. Jadi habis kalian tulis ini di bukunya, di buku tulis tematiknya, kemudian lanjut dengan tugasnya. Saya tugasnya menuliskan minimal 5 aturan yang ada berlaku di rumahnya kalian. Minimal 5 ya saya, boleh lebih dari 5 tapi tidak boleh kurang dari 5. Oke, guru akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti dan paham apa yang ibu guru sampaikan hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ibu guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.